waktu itu apa WA atau BB gue rada lupa zaman itu. Mur kayaknya gaji gue kirim setengah dulu. Dan orangnya masih stay lagi sampai hari ini. Gila. Ada satu titik di mana di tahun 2019 akhir gitu atau 2020 gue rada lupa. Kita ngembalikin semua investmentnya investor. But they still have a share di kita. Udah return. Tapi itu kita balikin semua. Itu just to prove aja kita bisa loh kita lah. Halo Nalar People, balik lagi sama gue Ray di Nalar Bicara. Kali ini gue kedatangan salah satu teman baik gue yang udah berhasil di dunia startup. Please everyone welcome Reza. Halo Ray. Welcome bro. Tolong dirubah nanti ya, jangan udah sukses. Akan lebih sukses lagi. Akan lebih sukses lagi. Oke, gue coba ulang nanti ya. Gimana bro? Duitku. Jadi lu kan 14 tahun ya? Iya, 2009 lu mulai 2009 bikin PT-nya. Tapi PT-nya, kita udah running the business itu mungkin 6 or 7 months before lah. 6 or 7 months before, oke. Jadi mulai 2009 tuh berarti lu bisnisnya tuh bukan bisnis teknologi ya waktu di awal-awal? Karena teknologi juga? Teknologi. Oke, ceritain bisnisnya teknologi. Dulu kita itu fokus di awal ceritanya. Iya, dari 2009 dulu. Dulu gue masih kerja sama orang. Kan, di salah satu multinational company bergerak di bidang otomotif. Terus habis itu gue diajak teman-teman gue, yuk kita bikin perusahaan bersama. Waktu itu our first client itu mereka itu punya mall. Dan mereka mau butuh sistem membership card system. Karena tahun itu tuh kayaknya banyak mall-mall yang I have to have my own membership card system gitu, membership card gitu. Jadi ya udah saya waktu itu gue bikinin membership cardnya itu untuk si mall tersebut. Nah dalam perjalanannya membership card itu kan nggak bisa cuman stand alone bikin sistem doang. Tapi kita harus ada sesuatu event yang bisa membuat orang untuk tertarik. Aktivasinya gitu. Tertarik untuk memiliki si kartu tersebut. Ya kan? Nah itulah akhirnya kita coba approach, jangan cuma jual sistem doang, tapi kita coba jadi semacam event organizer buat mengajak orang-orang buat pakai kartu itu. Dan yang paling penting harus ada marketingnya juga kan. Kan kita bikin sesuatu, marketing itu kan sebenarnya planner di awalnya. Untuk kita stepnya kayak gimana supaya bisa capture market tersebut. Ya itu awalnya lah. Itu awalnya gue sendiri yang bikin sistemnya. Jadi lu bikin sistem sampai marketing. Dari situ kepecah jadi 4 orang, 4 founder. Nah, gue itu fokusin di IT-nya aja. Jadi ada yang marketingnya gitu ya. Fokus dibikin sistemnya, bikin softwarenya sampai bisa diimplementasi. Sampai waktu itu kartunya itu bisa di print seperti itulah. Nah, partner-partner gue itu yang akhirnya running eventnya. Tapi lu yang bagian setting up sistemnya gitu ya. Terus gimana setelah dari situ? Ya, habis itu kita that's our first investor. Karena dari project itulah pertama kali kita dapat duit. Di situ berarti kita udah siap untuk hiring orang, sewa tempat. Nah, itu semua itu startnya dari sana. Jadi kalau ditanya berapa sih waktu itu modal bikin perusahaannya kita, 500.000 satu orang. Jadi berempat 2 juta. Tapi kok lu bisa sewa tempat, kok lu bisa hire orang. Ya itu karena kita dapat duit dari running project itu. Gitu. Jadi duit project itu untungnya lu puter lagi buat sewa sewa kantor, bikin PT kayak gitu. Karena bikin PT kan nggak murah ya. Zaman dulu itu lumayan mahal masih. Lumayan. Mungkin harga sekarang bikin PT zaman dulu lebih mahal dibanding bikin PT sekarang. Sekarang udah jauh lebih gampang sih. Nah, terus setelah itu tapi nggak langsung jadi duitku yang sekarang. Enggak. Ya banyak cobaan yang dilalui. Kan kita 4 founder punya background yang beda-beda semua. Yang dari IT-nya mungkin cuma gua doang. Yang 3 itu mungkin non IT, tapi mereka punya bisnis punya kuliah atau sekolah di industri yang lain. Ya cuman kita masing-masing coba ngejalanin under satu umbrella yang sama. Cuman in the end we know that mungkin IT yang
paling bagus lah buat perusahaan ini. Yang make money gitu ya. Yang make money. Yang lain emang nggak bikin duit apa gimana sih? Dia begitulah. Mungkin lu bisa interview founder lainnya ya kan. Enggak, gue soalnya lumayan ini aja gitu, kayak lumayan pengen dig deep gitu kan, kayak lu perjalanannya duitku ini kan, bisnisnya kan apparently nggak cuman teknologinya doang gitu kan. Iya benar. Nggak cuman teknologinya doang, betul. Tapi Indian kita waktu itu mengkerucutkan diri lah. Kita udah coba beberapa case, kayak misalnya kita bikin event organizer. Karena masih ada sangkut pautnya dengan produk di awal. Produk di awal tadi kan. Kita bikin IO kerjasama dengan klub-klub di Jakarta Selatan atau apa. Terus ya kita lihat ternyata begitu not really doing well lah. Terus kita juga pernah kerjasama dengan pemilik lahan untuk kita nanam apa tuh ketela Jepang apa atau jauh banget. Betul. Dan kita juga resultnya juga tahu sampai akhirnya kita ngelihat ya udah deh, sometimes kita harus understand, kita harus fokus on one thing. Kita one thing only dulu ya. Iya, karena kan walaupun kita bilang tenaga besar zaman dulu, tapi kan mungkin hokinya nggak sama. Ya kan, dan experience-nya juga mungkin nggak ada. Ya kan? Jadi udahlah kita fokus ke satu bidang, dan mungkin waktu itu gue juga punya expertise di sana. Ya kita coba fokus di industri IT. Dan gue waktu itu banyak ngerjain custom software development. Betul. Nah lu waktu itu kan juga kalau nggak salah sempet ada gede di gaming industry ya. Itu buat jadi apa namanya billing system ya waktu itu betul. Itu setelah lu dapet ide dari jadi custom software, maksudnya custom software kan bisa banyak kan. Lu bisa bikin software apa aja gitu kan. Tapi lu ended up ngerucut lagi nih ke billing system gitu ya. Awalnya gini, dulu kita jualannya itu kertas kosong Pak Rey. Kalau misalnya kita ketemu klien, kita cuman bawa satu kertas, kita tanya, kita perusahaan custom software, lu butuh apa? Ntar kita bikinin. Setiap kali kita pitching, pasti mereka share mereka punya bisnis prosesnya atau apa, kita catat, terus habis itu kita presentasi. Kalian tuh bakal butuh software seperti ini loh. Kita bisa bantu bikinin. Enaknya adalah udah kita pitching, bikin proposal susah payah, mungkin success rate-nya rendah. Itu satu. Yang kedua, mereka udah agree untuk kerja sama kita. Di tengah jalan yang kita udah buat, yang udah kita analisa, kita udah ngobrol sama dia. Tengah jalan pada saat development, berubah lagi. Ujung-ujungnya gimana? Change request. Beberapa case kita nggak bisa nambah. Kalian mau change request tambah biaya? Nggak mau. Akhirnya kita ngelihat, di Indonesia nih tingkat maturity-nya orang terhadap software itu rendah. Instead of kita follow mereka, kenapa nggak kita yang bikin standarnya sendiri? Nah, itulah kenapa kita ngelihat, yuk kita punya fokus, kita mau bikin satu software yang instead orang lain itu kita ngikutin orang lain, biarkan orang lain ngikutin standarnya kita. Nah, itu yang kita buat. Dari situ mulainya ya. Nah, itu belajar juga dari kalau pernah dengar satu perusahaan namanya SAP. Itu perusahaan dari Jerman. Of course, dia itu setiap perusahaan besar punya bisnis flow-nya atau flow prosesnya masing-masing. Nah, dia bisa mengkustomisasi, tapi ada standar-standar yang lu nggak bisa ikut, yang nggak bisa dirubah, dan lu harus ngikutin standar mereka. The good thing-nya, if you using the SAP, lo akan lebih mudah ketika lu misalnya let's say apply for the ISO atau apply buat another certification. Ya, disitulah akhirnya waktu itu kita punya kesempatan, kita buat satu billing system buat salah satu game publisher di zaman itu, karena zaman itu kan lumayan sukses ya game publisher. Dan kebanyakan game publisher itu yang manage itu rata-rata anak-anak muda, umur 20-an gitu. Orang tua nggak kepikiran game itu ternyata industrinya yang besar. Online game gitu ya. Online game itu industri besar. Ya udah akhirnya kita kerjain itu, kita minta bantuan dari salah satu teman kita, orang game publisher juga. Jadi kita cek and recheck juga ini bener nggak bisa digunakan apa enggak. Nah, setelah itu kita implementasi dan itu berhasil. Nah, dari itu berhasil, kita bilang yuk kita spesifik industri aja yuk. Ngapain kita cobain mengerjain yang A, B, C, tapi kita nggak bisa kuat di situ. Kalau kita punya produk sendiri, kita ngerasa bahwa software ini kita bangun terus, kita update terus, itu jadi software yang hidup. Jadi nggak akan takut dengan perkembangan zaman.
Kalau di industri game itu kan awal-awal semua client base semua zaman dulu. Benar. Jadi client base tuh maksudnya kayak lu mesti install gamenya di dalam komputer lu gitu kan. Komputer, terus habis itu lu update, terus lu register ya kan. Terus habis itu mulai ke web base, terus sampai sekarang jadi Android, mobile base ya kan. Mobile base ya. Betul. Nah, kalau software kita itu cuman one time doang, bikin jual, ya kita nggak bisa hidup. Iya sih. Nah, disitulah akhirnya kita mulai fokus ke spesifik industri. Kita coba dekat sama gaming industry. Gaming industry. Kita kenal sama teman-teman di asosiasi. Ya, disitulah nama kita mulai terkenal. Gitu. Jadi waktu itu saya lupa tahun berapa, tapi kita udah megang sekitar 8 game publisher di Indonesia. Gitu. Tapi even then pas waktu itu namanya belum Duitku kan waktu itu kan? Belum. Masih namanya belum Cakra Teknologi. Betul. Oke. Baru kita sadar bahwa industri mobile itu masif banget. Mereka mulai menggantikan industri-industri game yang ada, yang dulu di client base, web base. Sekarang masuk ke mobile. Dan itu kan kebanyakan dikunci kan sama si iPhone sama Android kan. Jadi akhirnya notabene kita sebagai billing system kita harus pivot ya. Kita nggak bisa lagi tuh top up game via bank-bank lain, harus semua via Google Play atau Apple punya tuh apa sih, App Store. Gitu. Nah, kita ngelihat yuk engine kita nih udah ada nih di billing system. Apa yang kira-kira match dengan engine kita, tinggal kita modify. Nah, di situ kita bilang, wah mungkin payment gateway ini bagus nih, karena industri payment gateway itu belum semasif sekarang. Benar. Masih itu tahun 2013, 2014. 2014. Belum semasif sekarang. Dan tapi orang udah merasakan kebutuhan kan payment gateway. Iya, karena mulai adanya online shopping gitu. Mulai ada online shopping. Orang-orang udah mulai gencar lah untuk betul belanja online. Akhirnya yaudah yuk kita coba kerjasama dengan teman-teman perbankan atau even payment gateway yang udah ada sebelumnya untuk kita aggregate, untuk kita tawarkan ke klien-klien kita yang di industri game waktu itu. Oke. Tapi waktu itu masih industrinya masih di game juga gitu ya? Masih. Belum ngarah ke industri yang lebih general gitu? Belum. Kita waktu itu bilangnya kita mau ngebantuin teman-teman untuk bisa ngejual vouchernya dengan gampang. Nah, ya kan sometimes kan kita harus tahu kalau bikin bisnis tuh harus ada between your arms. Nah, ya udah akhirnya ya kita coba startnya di situ. Kalau kita nggak punya kenalan, gimana cara jualan voucher? Kita mesti beli dan sendiri. Dan udah berapa tahun di industri game juga gitu kan. Tapi untungnya mereka masih jualan voucher online ya, lewat web ya. Pasti, karena dulu pertamanya mereka jualannya offline, ke warnet kemana, terus lama-lama begah juga kan. Lu mau beli voucher aja mesti ke pergi kemana gitu kan. Kalau sekarang udah ada online ya udah bayarnya via transfer bank atau apa gitu kan. Ya udah dari situ kita mulai, and then habis itu ya flop. Kenapa? Kok bisa flop? Iya, voucher kita kehack. Emang ada sempet kehack? Ada. Dulu berapa gede? Kena hack? Nggak gede sih, tapi itu udah menghilangkan mentalnya kita sih. Jadi nggak ready gitu kan. Dulu kan kalau custom software kan jelas. Hari ini deal langsung minta DP kan 20%, 30% gitu kan. Antar setiap term baru dibayar gitu. Cuman selagi bikin kayak gitu udah marginnya juga berapa. Tipis ya. Kehack udah hilang semua. Transaksinya nggak seberapa, vouchernya dapatnya untung berapa, vouchernya hilang berapa. Vouchernya lumayan gede kan, maksudnya kayak 50.000 at least kan 100.000 gitu. Betul. Tapi ya kita selesaikan itu. Mungkin kita ngelihat mungkin ini bukan cara yang benar lah. Mungkin kita harus lebih spesifik gimana bisnisnya, jangan sampai merugikan semua party. Kadang kan kita ngelihatnya customer, kita nggak boleh merugikan customer. Tapi kalau nggak merugikan customer, mungkin kalau kita customer nggak boleh rugi, merchant yang rugi. Kalau merchantnya dua-dua nggak mau rugi, siapa? Payment gateway yang rugi. Nah, jadi kita harus coba perbaikin lah struktur di situ. Oke. Ya udah, nah ya di situ kita akhirnya mempelajari bahwa memang di industri payment gateway itu ya memang nggak gampang. Itu satu, regulasi juga memang harus ada. Karena kan itu ada data protection. Terus kita juga bagaimana melindungi nasabah, ya kan. Sama yang paling penting marginnya kecil banget, bos.
Marginnya kayak tipis banget. Iya, kalau kita jualan software satu bisa 100 juta, 200 juta jelas gitu loh, uangnya ada. Nah jualan payment gitu untungnya berapa? Tapi kan transaksi gede. Iya, kan sekarang kalau dulu. Oh transaksinya udah gede sekarang. Ya harus ngomong kayak gitu. Apalagi masuk podcast ya, nggak enak juga. Masa lu manggil orang nggak sukses sih gitu. Ya jadi ya kita harus tahu lah. Makanya di situ waktu itu kita coba ngobrol dengan mungkin sebutannya investor VC atau zaman dulu ada incubator untuk kita coba pitch kita punya produk. Oke. Jadi which is yang payment gateway itu tadi. Ya, yang payment gateway itu. Jadi the first time itu gue pitch hari Sabtu atau Minggu, gue dapat koneksi dari salah satu temen gue. Dia suruh ketemu sama perusahaan incubator ini waktu itu. Jadi gue pitch, gue bilang ini industri payment gateway ini sebenarnya bagus loh ke depannya. Industri company incubator atau VC ini? Company incubator. Dia invest di perusahaan-perusahaan yang udah di-incubate sama mereka yang udah di-incubate sama mereka. Jadi gue tuh bahasanya lu mau invest di gue nggak gitu. Sekaligus gue juga butuh bimbingan dari kalian. Karena kan informasi tentang VC itu scatter banget kan. Bener. Zaman itu kan nggak kayak sekarang ya. Iyalah, nggak berapa banyak kita dapat informasi tentang VC dan kawan-kawan kita cuma tahu pokoknya ada perusahaan duitnya banyak invest di perusahaan kecil startup. Terus tiap hari iklannya di mana-mana gitu kan, burning duit. Nah, zaman dulu kan kita nggak tahu itu kan. Ya udah kita ngobrol-ngobrol, dia tertarik, especially dia juga ngelihat bahwa beberapa bisnisnya dia itu membutuhkan payment gateway. Right, okay. Ya di situ kita ada use case-nya langsung, bisnisnya dia. Betul. Okay. Dan dia udah ngelihat bahwa projectnya kalian tuh udah jalan loh dengan yang teman-teman di industri game gitu kan. Ya udah akhirnya dari situ kita ngobrol-ngobrol, terlihatnya baik sampai ada satu titik di mana mereka ternyata perusahaannya bangkrut inkubatornya gitu kan. Kita tertatih-tatih hampir 6 bulan kita cukup sulit tuh. Itu pertama kalinya gue ngerasain. Dulu kita pegawainya mungkin cuma 10 orang, terus gara-gara dapat investment ini kita hiring segila-gilanya nggak segila-gilanya 20 sih lumayan lah. Tetap aja double. Kita investasi di alat-alat infrastructure, server, terus habis itu firewall. Which is kan kita tahu harga firewall berapa. Terus tiba-tiba di stop. Jadi itu pertama kalinya gue ngobrol ke employee gue untuk mengundurkan diri lah. Mengundurkan diri dari mana? Dari perusahaan gue lah, gimana gue bisa gaji? Oh serius? Iya. Terus? Ya akhirnya ya itu pembelajaran buat kita dan juga. Tapi lo nggak jadi mundur kan? Akhirnya? Gue nggak mungkin mundur, cuman gue nggak digaji aja. Nggak digaji mungkin habis selama 6 bulan kalau gue nggak salah. Ya. Even my CTO yang sekarang sih Timur kalau udah tahu. Hai Timur. Dia itu salah satu yang nggak dapat gaji full waktu itu. Jadi gue itu kalau ngegaji selalu dari posisi paling bawah ke posisi paling atas sering. Jadi start dari OB terus habis itu yang gaji paling rendah gue gaji dulu sampai di satu titik di mana duitnya udah habis. Duitnya udah habis, ya udah yang si levelnya nggak dapet nih. Iya. Jadinya. Jangan kan si level, even ada Timur itu mungkin belum jadi owner dan juga belum jadi director gitu kan. Ya udah tiba-tiba duitnya udah nggak ada. Gue harus waktu itu WA atau BB gue rada lupa zaman itu. Mur kayaknya gaji gue kirim setengah dulu. Dan orangnya masih stay lagi sampai hari ini. Gila. Dia mungkin bukan jadi founder di awal, tapi basically dia salah satu shareholder yang aktif shareholder yang masih ada. Masih dan dia ada. yang develop the system sampai sekarang. Betul. Ya udah dari situ akhirnya kita harus nyari another investor at least to survive. Kalau enggak yang mungkin survive kan. Terus gue nggak tahu nih, gue nggak bisa expose nilainya berapa. Of course. Tapi nilainya mestinya nggak terlalu besar. Tapi ya kita coba survive dari angka itulah. Ya itu 2015 kita dapat investment itu. Cukup untuk ngegaji orang berapa lama tuh jadinya? Cukup banget. Kalau kita estimasi waktu itu. Kalau nggak ada revenue sama sekali. Kalau nggak ada revenue tuh kita estimasi di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun. Dengan jumlah runway. Tapi dengan jumlah timnya kita tuh nggak bisa naik, kita nggak bisa nambah gitu. Ya itu pelan-pelan kita coba build, kita coba make sure yang dulu
MVP kalau zaman sekarang selalu bilangnya MVP. Yeah. Dari MVP kita coba perbaikin, kita coba benahin, terus pelan-pelan kita cari merchant baru. Oke. Gitu. Jadi tapi lo waktu itu meskipun situasinya lagi susah, lo tetap ini ya fix gitu ya. Ini payment gateway is the way to go. Ya, betul. Ada di tengah jalan pasti ada pivot tapi industrinya tetap sama, main core produknya sama, cuman the konsepnya mungkin kita harus pivot. Jadi nggak mungkin, kadang pivot itu kan bener-bener ganti industri atau apa. Kayak tadi lo nanam apaan tuh? Nanam ubi Jepang ya, ubi Jepang. nanam ubi jadi tech company gitu kan. Itu gue nggak tahu, udah bukan pivot lagi tuh. Iya, makanya nggak cocok nih di nalar bicara kalau ngomongin tentang. Kalau misalnya itu masih pivot lah. Kalau misalnya kita konsepnya sedikit berubah gitu kan. Iya, betul. Nah, tapi in the end itu masih sending money, receiving money gitu bisnisnya kan? Pasti. Ya, at the first place kita cuman receiving money. Pertama receiving money dulu. Terus kita pelajarin industri-industri yang sending money-nya kayak gimana. Cuman kita harus sadar, izin sending money itu salah satu. Jadi sebelum kita bisa ngelakuin sending money, sebenarnya itu kita itu harus memiliki izin dulu. Jadi kita nggak boleh sending money kalau kita nggak punya izin, gitu. Jadi waktu itu kita cukup comply, kita nggak ngelakuin itu, kita hanya receiving money. Tapi once kita dapat izin, which is dari Bank Indonesia, nama izinnya itu fund transfer. Disitulah kita bisa ngelakuin sending money. Sending money-nya ya. Betul. Oke. Bisnis udah tetap nih udah. Receiving and sending money gitu ya. Bisnis sudah firm. Ya itu, habis itu kita coba mulai nyari another investment, ya kan? Another investment, nyari another investment. Kita juga didukung dari si investor lama, kita sebutnya angel investor. Itu ada round 2, round 3, sampai terakhir itu kita last investment kita di 2018 akhir sih kalau nggak salah. Akhir ya. Itu kayak seed atau pre-A mungkin ya. Iya, betul. Terus udah habis itu, bro. Iya, makanya lo yang bantu ngitungin kita apa bukan ya kan? Nah, di situ. Tapi habis itu udah ya. Jadi stop raising money dan lu fully profitable from profitable, benar. Karena crazy man. Ngapain kita bakar duit orang tapi nggak dapet duit kan? The point adalah kita kan sebagai shareholder, kita sebagai yang running the business, kita juga shareholder juga kan. Benar. Ujung-ujungnya kita kan pasti berharap ada yang namanya dividen dan kawan-kawan. Jadi ya waktu itu kita bilang kita harus tahu kapan sih kita harus bakar duit. Kapan sih kita emang udah harus saatnya nyari duit gitu. Okay. Walaupun kita iri loh sama teman-teman startup lain yang nggak tahu. Jangan iri. Lagi happy-nya kan ini lagi. Jangan iri Pak, jangan iri. The best itu kalau misalnya lu udah making money. Betul sih. Tapi duit investment masih utuh, ya kan? Duit investment masih utuh, terus lu tetap making money. Jadi ya udah on top aja. Udah makan bunga aja kan jadi. Betul. Ada satu titik di mana di tahun 2019 akhir gitu atau 2020 gue rada lupa, kita ngembalikin semua investmentnya investor. But they still have a share di kita. Udah return. Tapi itu kita balikin semua. Itu just to prove aja kita bisa loh gitu loh. Tapi dengan bantuan investor juga. Karena investor kan nggak cuma invest duit, tapi mereka juga banyak lah waktu ngebukain network atau apa. Jadi jangan pernah bilang investor itu just money, tapi investor itu juga harus bisa ngebantu lu in the strategic way lah. Kayak gitu. Nah, gue mau mundur sedikit nih. Dari tadi kan lu bilang lu start dengan 4 co-founders gitu kan. Tapi di bisnis lu itu menurut lu seberapa penting sih punya co-founder? Jadi kalau misalnya lu bikin bisnis lagi, lu bakalan cari co-founder lagi nggak gitu? Atau lu bakalan, gue udah tahu nih sekarang gue nggak bakalan cari co-founder lagi gitu. Gue selalu bilang gini sih, kerja 4 tangan akan lebih cepat dengan kerja 2 tangan dibandingkan kerja dengan 2 tangan. Cuman yang harus dimengerti adalah bagaimana kepalanya satu aja gitu. Jadi jangan sampai dengan kita punya banyak co-founder, tangannya banyak tapi kepalanya juga banyak gitu loh. Jadi benar-benar spesifik kita harus nyari siapa nih yang bisa bantu kita. Untuk kita memperbesar dengan lebih cepat lagi. Tapi kalau kita sudut pandangnya cuman itu menurut gue ya, ada yang benar ada yang salah. Tapi
Kalau kita mikirnya satu aja bisnis selesaiin, ya berarti tanggung jawabnya ya buat satu orang aja. Tapi kalau kita punya co-founder sebelah yang bisa dipecah tanggung jawabnya dan lu percaya memberikan tanggung jawab itu ke dia, dan it's good kan. It's good, ya. Tapi itu emang punya co-founder kayak gitu ya susah gitu kan ketemunya gitu. Iya, plus minus lah. Plus minus, exactly. Iya, especially kan di tahun dulu kan nggak ada yang namanya WFH gitu kan. Ya kan semua WFO harus masuk. lu managing building produk, lu mesti jualan juga mesti gitu. Jualan juga gitu kan. Berat ya. Nah, lu kan udah bisa dibilang 14 tahun lah lebih di industri fintech ya di Indonesia. Menurut lu perbedaan yang paling gede nih dari pas lu pertama mulai sampai sekarang tuh seberapa beda sih? Gitu. Kita jangan ngomong fintechnya dulu ya. Kita ngomong industri finansial. Finansialnya dulu. Dulu kalau lu ke bank bentuknya kayak gimana? Buka rekening, datang ke bank, terus habis itu store duit di bank, terus habis itu tarik duit masih ke bank, terus habis itu ada perkembangannya bikin ATM, terus habis tiba-tiba ada klik bank internet banking, ya kan? Gitu ya. Terus tiba-tiba punya mobile banking. Itu kan industri finansial tetap sama. Lu nyimpen duit, narik duit, nyimpen duit, narik duit. Tapi toolsnya atau caranya yang berbeda. Nah, di industri fintech itu sebenarnya itu adalah industri yang udah ada di pasaran, cuman kenapa diubah jadi fintech ya karena simply industri tersebut bisa memfokuskan diri yang dulu misalnya 80% di financial, 20% teknologi, sekarang bisa jadi either 50-50 or maybe 20-80. Ya kebalikannya gitu. Betul. Indian semua industri kita ngomong payment gateway, e-money, terus fund transfer, terus crypto exchange, terus insurance atau apapun konsep finansialnya itu memang udah sama. Cuman yang membedakan lebih ke sisi teknologinya aja atau bagaimana lu react terhadap industri yang ada selama ini gitu. And then how you combine it supaya prosesnya jadi lebih mudah gitu. Itu yang gue lihat. Jadi makin lama makin kesini lu lihat makin gampang gitu ya, makin comfortable gitu. Pasti akan lebih comfortable, betul. Tapi comfortable itu harus nggak boleh lupa. Comfortable itu harus berbanding dengan cost juga. Kalau lu mau gratis, lu mau murah ya lu harus capek sedikit gitu kan. Tapi kalau pergi ke bank gitu. Untuk transfer duit kan. Tapi kalau lu mau comfortable ya bayar 6.500 atau sekarang 2.500. Apapun itu ya kan. Ada teman-teman payment gateway bisa ngasih harga almost zero ya kan. Tapi konsekuensinya mungkin nggak ada bunga ya kan. Ya pasti ada itunya lah. Jadi comfortable doesn't mean free juga. Iya, benar. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang ini kan kayak di industri di teknologi di tech sekarang kan kalau pas lagi zamannya kripto kan ada blockchain gitu kan. Blockchain nah sekarang yang lebih lagi digaungkan banget tuh kan AI gitu kan. Nah, lu mungkin dari blockchain sendiri deh. Lu ngelihatnya blockchain ini bakalan punya pengaruh gede nggak sih di industri finansial gitu? Iya. Menarik sih kalau ngomong blockchain, gue nggak tahu dari sudut pandang payment gateway kan satu hal yang menarik karena di awal kan mungkin blockchain dianggap tabu ya buat di industri finansial ya. Tapi ternyata perkembangan kita harus tahu bahwa ujung-ujungnya itu teman-teman di finansial itu pasti akan ngedeketin di mana uang itu berada. Betul. Ya kan? Jadi yang dulu kayak tabu tapi enak juga ya. Kayak kripto di awal-awal. Iya, kayak kripto di awal-awal. 2019 kan? Gue ingat banget tuh 2019 kayaknya jijik banget nih ada kripto. Iya, orang takut akan kripto. Even regulator juga takut kan akan mereka. Regulator takut, bank takut. Betul. Apa lagi yang takut waktu itu? Wah, banyak lah. Banyak kan? Iya. Tapi ketika institusional udah melirik, wah ternyata ada duitnya. Ada duitnya. Nah, jumlah usernya pemilik wallet kripto lebih banyak dibanding pemain saham ya. Iya. Akhirnya jadi ternyata ada ini juga bank mulai masuk, regulator mulai masuk dan teman-teman di kripto pun ya nggak bisa dipungkiri mereka ngebantu juga lah, mereka yang memberikan edukasi ya. Tapi blockchain itu cuma sebuah teknologi menurut gua. Teknologi di mana tidak ada satu titik penyimpanan sebuah transaksi. Kalau kita di industri teknologi itu kan kalau nyimpen di server lu gitu kan. Nah, sekarang blockchain coba menawarkan satu metode di mana nyimpennya nggak cuma di satu tempat loh, tapi nyimpennya di banyak tempat. Itu satu. Yang kedua, confirmation itu
harus dilakukan oleh banyak pihak, nggak boleh satu. Tugasnya apa? Gue bikin satu sistem, gue copy di semua tempat, terus tiba-tiba semua itu berjalan sendiri selama semua server itu saling terkoneksi. Gitu. Jadi blockchain is a teknologi, itu menurut pandang gue. Jadi blockchain tidak akan menggantikan industri finansial yang udah ada. Tapi blockchain itu sebagai tools supaya industri finansial ini bisa berkembang lebih baik, gitu. Jadi kayak tadi lu bilang percepatan tadi ya, jadi kayak yang tadinya kita mesti transfer duit, mesti ke bank, terus lama-lama ada ATM, terus lama-lama ada mobile banking. Betul. Terus blockchain itu mungkin bakalan kayak percepatannya lagi. Percepatan mempermudah dan bukan berarti dengan pakai blockchain bisa lebih murah, belum tentu. Tapi maksudnya ya mempermudah aja prosesnya. Ada beberapa industri yang memang membutuhkan si blockchain untuk mereka bisa mengirimkan uang, menyimpan uang, melakukan analisa terhadap suatu transaksi. Kan? Kalau kita analisa di bank kan susah kan, kita nggak bisa tahu datanya. Tapi blockchain ini terbuka, semua orang bisa. Jadi ya itu adalah teknologi yang memang membantu untuk si perusahaan finansial itu untuk tumbuh gitu. Jadi ya kalau gue bilang blockchain itu akan selalu berkembang gitu, akan selalu berkembang, dan blockchain akan meningkatkan sisi perusahaan finansial untuk jadi semakin lebih baik kayak gitu. Tadi kan lu sempat bilang di awal tadi sempat lu bilang kayak duitku itu terima pendanaan dari angel sama dari VC gitu kan. Tapi at the end itu duitnya dibalikin lagi. Kayak karena profit lah. Karena profit. Lu udah reach profit before even duit duit investor itu udah habis gitu kan. Tanya akuntannya gue aja sih kebetulan. Siapa ya? Siapa Pak Res ya? Boleh dong ini dong. Inilah Pak Re itu CFO-nya kita dulu. Growth at all cost tuh sebenarnya menurut lu make sense nggak sih? Ya ini omongan yang sulit, especially buat duitku ya. Tapi gue juga harus ngeliat dari sudut pandang yang berbeda. Growth at all cost-nya itu untuk siapa? Ya kan? Untuk investor, untuk company, untuk customer, untuk principal lu, yang mana nih? Karena ini gue ngambil case-nya gini. Kita perusahaan kecil, kita mau nego sama bank. Bank bakal ngasih rate khusus nggak buat? Nggak mungkin kan? Otomatis lu harus punya growth at all cost supaya customer atau merchant lu itu pakai lu, transaksinya banyak, lu bisa ngobrol sama pihak bank. Turunin dong harganya. Itu part of growth at all cost nggak? Hitungannya kalau kita pecah ya, jangan ngomong dalam satu perusahaan. Kalau mungkin lu ngelihatnya kayak transaksinya banyak tapi margin lu like super tipis super thin. Even kita rugi nggak masalah gitu. Tapi once kita udah achieve specific target, partner kita atau principal kita bisa turunin harga dan itu kita jadi profit. Ya kan? Nah, yang kedua kita ngomong kalau di accounting kan kita ada namanya variable cost, ada yang namanya fixed cost. Betul. Fixed cost itu kan ya udah lu mau ke transaksinya 100 sama lu transaksinya 1 juta per hari, ya tetap aja bayarnya sama. Betul. Nah, tapi kalau kita nggak growth at all cost, fixed costnya kita itu nggak bisa ditutupin kalau transaksi kita nggak banyak. Jadi secara otomatis kita harus ngeliat di sudut pandang yang mana. Cuman yang menjadi salah adalah misalnya kalau misalnya kita ngomong investor punya target, ya kan. Mau nggak mau kita mesti grow at all cost supaya kita bisa achieve milestone-nya yang di 10x. Yang diberikan sama si investor. Nah, hal-hal itu yang menurut gue jadi problem. Dan kebanyakan investor sendiri juga punya mindsetnya berbeda juga. Mereka nggak mau tahu lu mau dapat berapapun, pokoknya achieve the target gitu. Karena dia mau ngejual lagi atau dia mau ningkatin nilai value perusahaannya lagi ke depannya. Tapi waktu itu growth at all cost itu bukan part of duitku strategi ya, atau visinya duitku gitu ya? Secara generalnya sih enggak. Secara generalnya enggak. Tapi memang ada spesifik KPI yang mesti KPI yang kita mesti achieve dan kita emang harus fokus di sana. Jadi kayak misalnya let's say kayak kita mau ningkatin jumlah transaksi. Ada beberapa case gimana kita siap rugi dulu di awal untuk kita bisa dapat angka yang bagus gitu. Kalau enggak ya rugi kan gitu kan. Jadi lu mesti nambahin transaksi di salah satu channel yang ini gitu supaya bisa lu bisa dapat cost base-nya lebih murah lah gitu ya. Betul. Tapi kalau secara general company-nya sih kita nggak ngelakuin itu.
Lu kalau misalnya dikasih kesempatan untuk bikin startup lagi, kira-kira lu bakalan berkecimpung di space apa? Iya. Kalau udah 14 tahun kerja di industri teknologi, ya pasti experience lu, koneksi lu pasti di industri teknologi. Itu nggak bisa dipungkirin ya. Cuman satu industri yang gue cukup tertarik itu sebenarnya di sisi edukasi. Ya itu mungkin interesting. Karena kan sesuai dengan target next presiden kita ke depan kan kita mau mengejar Indonesia Emas 2045. Wah, bener. Ya kan itu kan sesuatu hal yang kayaknya masih jauh tapi sebenarnya nggak jauh lagi gitu kan. Nah jadi yang gue coba ngelihat ke sana dan ya itu seperti yang gue sempat ceritain, kita harus cari dulu nih problemnya apa nih untuk Indonesia Emas 2045 nih. Apakah itu memang dari sisi lapangan pekerjaannya siap nggak lapangan, kita kan mempersiapkan banyak gitu kita mempersiapkan Indonesia Emas 2045 orang-orangnya memang udah bagus tapi lapangan pekerjaannya nggak ready ya kan atau mungkin lapangan pekerjaannya ada tapi orang-orangnya nggak ready, orang-orangnya nggak siap gitu kan. Nah jadi di situ yang kita coba cari solusinya. Kalau memang kita udah dapat solusinya ya mungkin kita akan coba mempersiapkan itu untuk bisa sampai ke Indonesia Emas 2045 gitu. Nah, gue suka di edukasi, seneng aja sih melihat edukasi. Ini kenapa edukasi? Memberikan pengajaran ke orang memang ada sisi happiness-nya juga ya. Bener, itu satu. Apalagi kalau lu ngelihat ternyata berhasil juga gitu dengan cara lu dan itu berhasil. Walaupun tetap kita harus comply dengan beberapa regulasi dari negara kita gitu kan. Ya itu yang gue pengen arahnya ke sana. Gue pengen masuk ke industri yang masih konvensional sekarang. Edukasi kan banyak nih yang konvensional gitu kan. Yang masih konvensional kita coba mutakhirkan gitu kan. Mutakhirkan ya siapa tahu itu bisa menjadi yang lebih baik. Karena space-nya itu benar-benar masih besar sekali ya. Iya, space-nya mungkin sekarang kan banyak ya teknologi baru kan ya, kayak misalnya sekarang belajar secara online atau apa. Cuman itu benar-benar fulfill nggak sih needs-nya orang Indonesia untuk mereka bisa dapat pengajaran yang lebih baik gitu kan. Terus kalau nggak dapat support dari pemerintah terus gimana resultnya? Ya kan lu tahu sendiri berapa teman-teman kita yang di industri sana dulu waktu pas lagi pemerintah support banget jar tiba-tiba pemerintah stop langsung hilang misalnya udah nggak ada ya kan. Nah jadi kita tetap harus bekerja sama dengan si industri konvensional yang udah ada. Tapi kita harus bisa coba hidup sendiri untuk jadi lebih baik. Karena lebih baik kan banyak macam. Mungkin ya itu kalau dulu gue ngobrol sama lu ada termurah, tercepat dan termurah, tercepat, terbaik ya kan. Nah jadi maunya mesti cuma salah satu doang nih. Iya, maksimum kita bisa dapat 2 tapi kita nggak mungkin bisa dapat 3. Nah jadi ya dari konvensional itu kita lihat ya kita coba bisa cari yang mana nih kita mau jadi termurah tapi termurah dan tercepat tapi belum tentu terbaik gitu ya. Benar. Mau utamanya mungkin terbaik ya mungkin bisa terbaik dan tercepat tapi mungkin nggak murah. Atau mungkin kita mau ngejar yang termurah tapi termurah dan tercepat apa sih tadi terbaik dan tercepat terbaik dan termurah ya berarti nggak cepat aja gitu. Benar. So edukasi ya interesting ya. Edukasi interesting karena edukasi juga sebenarnya suatu fondasi untuk nanti kalian pun bisa menerbitkan perusahaan-perusahaan baru. Benar. Definitely ya kayak perusahaan itu yang very lacking ya. Like gue sendiri juga punya ketertarikan di bidang edukasi, tapi lebih ke financial literacy-nya sih. Iya, betul. Kayak gitu. Iya, gue sih pede kalau lo bikin kayak gitu. Iya, kan? Dan tapi Ledger Owl yang gue bikin sekarang juga sebenarnya tackling that gitu, tapi lebih kan masih komersial duit, kan. Bos. Iya, tapi kan ada komersialnya dulu, Bos. Memang harus ada komersial. Harus ada komersialnya. Benar. Komersial harus ada, kalau nggak lo donate mulu ya kan. Visi lu minta donasi terus. Kalau nggak gue mesti minta donasi mulu kan untuk ngebiayain operasional dan segala macam gitu. Betul. Jadi I think ya buat gue Ledger Owl juga itu first step buat misi yang lebih gede di financial. Betul. Literasinya lah gitu. Wah itu bener banget sih, financial literacy itu one of the important thing lah. Karena banyak orang dapat duit, tapi dia nggak ngerti buat mengolah arahnya kemana, ya kan, tiba-tiba invest sana, invest ini ya kan.
udah hilang aja gitu kan. Ya, dengan ada itu mungkin mereka bisa. Ya, gue berharap sih kayak gitu sih. Jadi memang yang gue pikirin kayak Ledger Owl juga kan almost 100% kliennya itu founders sama atau business ownersnya itu Gen Z sama millennials kan. Jadi gue ngeliatnya tuh kayak that's where gue pengen tackling gitu. Kayaknya kayak rada bohot kalau misalnya. Betul. Yang menarik tuh adalah lo berasa nggak sih? Lo sekolah SMA lo di Indo kan? SMA di Indo, lo kuliah mungkin di kuliah pernah diajarin nggak ada financial literacy? Nggak ada. Yang gue diajarin tuh dulu cuman lo belajar yang pinter, lo dapat kerjaan yang bagus, lo nabung. Udah, that's it. Betul. Padahal sebenarnya kan kita harus mulai berinvestasi dari awal. Bener. Atau mungkin at least kita punya beberapa apa sih sebutannya, beberapa tempat di mana kita harus naruh uang itu di mana gitu kan. Bener. Ada yang mungkin umur muda-muda ngapain lu nabung atau apa, lu fokus aja burn buat sampai di posisi tertentu baru lu mulai nabung. Iya. Lu kan misalkan cara lu spending betul. Lebih smart spending betul. gitu. Wah, itu menarik banget. Jadi nggak cuman nabung atau berinvestasi tapi how you spend juga. How you spend juga gitu, maksudnya lu punya gaji gitu, terus lu spendnya kemana kan? Lu spend ke arah yang lebih konsumtif apa yang ke arah produktif gitu. Kalau produktif mungkin lu beli online course for example, lu memperkaya diri dengan course yang bisa bikin lu earning more kan? Atau investasi, mempercantik diri, bisa dapat suami yang lebih. Sebenarnya itu salah satu. Lah bener kan itu investasi. Nggak salah. Ya kan bener, ada cowok kerja keras buat ini untuk dapat yang istri yang lebih kaya sukses, itu juga investasi. Investasi. Bener. Betul. Gue tadi arahnya nggak ke sana sih sebenarnya sih, cuman oke lah. Tapi kan seru aja, ada lucu. Tapi lu nggak boleh ini. Sampai ini kayak kemarin gue ngomongin, ada salah satu temen gue, dia lagi mau bikin event, lagi mau buat IO plastic surgery gitu. IO plastic surgery. Jadi statementnya dia mau ngundang orang-orang yang bergerak di industri plastic surgery untuk bikin suatu event. Right. Nah, orang-orang itu ngelakuin surgery itu, plastik gitu. Itu bukan berarti mereka cuman karena gue punya duit terus habis itu gue mau percaya diri. Enggak. Banyak yang mereka gue mau berinvestasi. Kalau hidung gue mancung atau apa kan secara otomatis gue mungkin bisa dapat yang lebih baik lagi gitu kan. Jadi it's part of investment gitu. Iya, ini part of financial literacy sih. Gue sih tahu-tahu. Gue sebenarnya tadi pengen arah omongan gue nih. Arah omongan gue tuh lebih kayak oke, lo berinvestasinya itu kayak misalkan mungkin bukan yang technical stuff gitu, kayak lebih kayak cara lo presentasi, lebih kayak gitu. Cuman oke lah, that's part of investasi juga. Betul, part of investasi juga. Selama kita tahu investasi itu benar gitu aja. Oke, siap. Ngaco ya. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi teknologi. Make sense, benar nggak masalah. Nah, plan lu sekarang nih, apa bro? Apa nih setelah lu? Tadi kan lu sempat ngomong interest lu bakalan ke edukasi. Lu bakalan do another startup atau lu mulai kayak angel investing? Atau lu mau balik sekolah dulu kan? Kayaknya lu waktu itu pernah sempat ngomong kan, gue kayaknya sekolah dulu deh, gue mau break dulu. 14 tahun kayaknya sweat, tears, and blood. First thing first, gue mesti menyelesaikan apa yang udah dimulai. Jadi gue tetap harus nyelesain itu semua. Kita udah coba mulai pelan-pelan investasi di perusahaan-perusahaan kecil-kecil. Jadi udah mulai angel investing gitu ya? Ya, tapi kalau angel mungkin kalau investing kan ya tadi statementnya cuman kasih uang doang. Nah, kita coba maunya ngajarin juga. Itu main pointnya juga. Tetap fokusnya ke industri konvensional yang memang belum melek tentang teknologi. Kita itu sisi yang paling menarik lah. Nah itu kita nggak cuma gue doang, tapi with my partners kita coba nyari terus kita coba invest kecil-kecil di sana. Itu keren banget. Itu pastilah. Ya butuh-butuhkan Pak Rey juga kan. Bener. Iya, abisnya kalau kayak kecil-kecil tiba-tiba di maintain gitu kan, Ledger sama Ledger All gitu kan, waduh, itu satu customer per bulan berapa tuh Pak Rey? Waduh, nggak minta komisi lagi. Itu yang coba dilakukan. Sama ya coba lihat
lihatlah, karena ada satu hal bener, Pak Ray kan juga tahu, gue tertarik banget buat kuliah lagi. Jadi itu hal yang mungkin, walaupun gue udah S2 ya, gue udah S2. Tenang aja kali, santai. Tapi gue masih mau kuliah lagi. Lu achievement lu tuh achievement lu itu melewati mau S2, S3 tuh orang udah nggak peduli gitu. Oh gitu ya. Lu masuk ke pasar jadi second time founder udah kayak wah. Iya, itu yang mau diajarkan ke yang lain. Kenapa sih walaupun lu bilang gue udah sukses, bukan berarti gue nggak mau belajar lagi. Tetap harus ada waktu buat belajar. Jangan mungkin different industry atau mungkin industri yang bisa nge-support kita for the next project yang mau dikerjain. Oke. Dan lu looking forward ke kayak Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045. Itu inilah sesuatu hal yang kita penasaran juga kan. Penasaran juga, semua orang ngomong kayak gitu, seberapa make sense itu terjadi ya kan. Terus bagaimana kita bisa menjadi bagian dari mensukseskan Indonesia Emas 2045. Gitu sih menurut gua. Good. Bro, thank you so much for your time. Thank you, Ray. Good to be here. Sukses nih nalarnya supaya semakin gede. Pasti dong. Thank you, bro. Oke, thank you banget. Bye.